masih mengandung zaman sistem kasta. Sistem kasta yang lahir karena ulah bangsa Arya. Perkenalkan, nama saya Juanda Alverio Turnip dari kelas B reguler 2024 dengan NIM 3243121001. Saya akan menceritakan saya akan buat storytelling dari buku Macan Tamil Perang Sipil Sri Lanka. Nah, materi yang pertama yaitu Perang Eilam 4, yaitu Perang Macan Tamil, itu Perang Sipil Sri Lanka. Yang pertama ada Perang Eilam pertama. Perang Eilam yang pertama yang menandakan pecahnya konflik bersenjata di Sri Lanka mulai terjadi pada 1976, tetapi perang ini dalam skala penuh baru terjadi pada 23 Juli 1983 ketika gerilyawan bersenjata Macan Tamil bergerak menyerang sebuah patroli angkatan dari Sri Lanka di Jaffna sehingga menewaskan 13 prajurit Sri Lanka itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Juli Hitam. Terus berlanjut dengan berbagai aksi saling menyerang lainnya. Yang kedua ada Perang Eilam yang kedua. Perang Eilam kedua terjadi tahun 1960 sampai 1965. Dibuka dengan kegagalan perundingan damai antara pemerintahan Rana Singhe Premadasa dan Macan Tamil, dan ditariknya pasukan pemelihara perdamaian India dari wilayah utara Sri Lanka pada Maret 1960. Gencatan senjata yang terjadi setelah masuknya pasukan pemelihara perdamaian India pada 1987 itu berakhir pada 10 Juni 1960. Konflik pertama kali dilaporkan terjadi di wilayah Ampara dan Batchikhaloa, di mana sejumlah besar personel polisi Sri Lanka ditangkap dan kemudian dibunuh oleh gerilyawan Macan Tamil. Yang ketiga, Perang Eilam yang ketiga. Fase ketiga Perang Eilam terjadi tahun 1965 sampai tahun 2000. Perang terbaru ini terjadi setelah gencatan senjata bisa ditahankan selama sekitar 100 hari. Namun gencatan senjata itu akhirnya kembali hancur pada 1965. Ketika itu pasukan Macan Laut Sea Tiger yang merupakan kesatuan Aum Macan Tamil memasang dua bahan peledak di dua kapal bersenjata Angkatan Laut Sri Lanka, yaitu SLNS Soitraya dan SLNS Ranasuro, dan kemudian meledakkan kedua kapal tersebut. Nah, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu Sri Lanka dulu dan sekarang. Nah, pertama itu ada Ceylon pra kemerdekaan. Pada masa penjajahan Inggris, itulah berbagai sarana komunikasi modern, perawatan kesehatan, pendidikan, dan juga industri perkebunan dibangun. Temu pesatnya warga terdidik di Ceylon memunculkan pula kesadaran politik yang kian meningkat, yang kemudian melahirkan sejumlah organisasi dan partai politik. Pemerintah Inggris menyambut baik perkembangan tersebut dan menganggapnya sebagai hasil pendidikan demokrasi yang ditanamkan di wilayah tersebut. Melalui perjuangan diplomasi dan proses yang damai, meski diwarnai berbagai konflik etnis dalam mengupayakan agenda politik yang berbeda, khususnya antara kelompok etnis Sinhala dan kelompok etnis Tamil. Macan Sri Lanka pun akhirnya mendapatkan kemerdekaan daripada Inggris tahun 1948. Yang kedua ada Ceylon menuju kemerdekaan. Menghindari konflik tidak akan membuat Ceylon mendapatkan kemerdekaan. Kedua kubu semula saling mencemoohkan itu pun kemudian bersepakat dan bekerjasama. Mereka bersama menuntut digantikannya bahasa Inggris sebagai bahasa resmi oleh bahasa nasional Sinhala dan Tamil.
Baru setelah melihat kelompok-kelompok Tamil, Muslim dan Sihala bisa berhubungan erat. Pemerintahan Inggris kemudian memberikan kemerdekaan pada Ceylon. Yang ketiga ada Ceylon pasca kemerdekaan. Sejak meraih kemerdekaan penuh daripada Inggris pada tahun 1948, persemakmuran Ceylon adalah sebuah negara pulau yang relatif maju. Negara ini pernah mencatat pendapatan per kapita terbesar di antara negara-negara Asia Selatan. Oke, kita masuk materi yang ketiga, yaitu asal muasal konflik Sri Lanka. Asal muasal konflik Sri Lanka ini ada yang pertama, Tamil Ela. Pada tahun 1960-an, sejumlah pemuda Tamil termasuk di antara Selubia dan Prabhakaran terlibat dalam aktivitas demonstrasi warga Tamil. Mereka kemudian membentuk Macan Tamil baru atau Tamil New Tiger pada 1972. Lebih berdasarkan ideologi berbasis ras dengan mengambil inspirasi dari milenium pertama Kekaisaran Chola. Kerajaan yang menjadi simbol kejayaan Tamil pada masa lalu. Simbol macan yang digunakan pun diambil dari emblem kekaisaran tersebut. Yang kedua ada peristiwa Juli Hitam 1983. Pada pertempuran harian pertama, di tengah medan pertempuran, tancau yang dipasang macan Tamil di seberang Hadamaru dan hujan tembakan dari relawan macan Tamil. Militer Sri Lanka kehilangan 42 prajuritnya dalam pertempuran sekitar 4 jam. Tetapi mereka kemudian bisa menembus medan rancau itu hingga terus maju pada 28 Mei. Tentara Sri Lanka berusaha merobot Puri dan Pavetenturai, dan kelompok lainnya berusaha merebut Deliadi dan maju terus menuju Pedropoi tanpa memberikan kesempatan kepada gerilyawan Macan Tamil untuk membangun kembali kekuatannya. Yang ketiga, keterlibatan India. Melihat konflik di Sri Lanka, India terus berusaha menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut. Padahal warga Tamil di negara itu sangat keras mendorong pemerintahnya agar turun tangan dan mengupayakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera bagi warga Tamil di Sri Lanka. Ya, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Prabhakaran Sang Macan Tamil. Yang dimulai dari pertama, yaitu pasukan khusus berani mati. Pada perkembangannya kemudian, Prabhakaran dan kelompoknya mulai merekrut pasukan dan bahkan membangun unit-unit pengobong bunuh diri. Dia turun langsung melatih prajurit tempurnya dengan pengetahuan yang diperoleh dari buku serta film-film. Saya menggunakan insting alami dan saya menonton film-film perang dan film-film barat yang dimainkan Clint Eastwood, ungkapnya kepada Newsweek. Nah, yang kedua ada keluarga Prabhakaran. Prabhakaran memiliki seorang istri, yaitu Madhivantani Erambu, seorang mahasiswi yang ia nikahi pada 1 Oktober 1984 di Madras, India. Mereka memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Charles Anthony dan Balak Chandra, serta seorang anak perempuan, Duva Raga, yang semuanya tinggal di medan pertempuran. Yang ketiga, Prabhakaran dan pernyataan-pernyataannya. Sosok Velupillai Prabhakaran begitu terkenal sehingga ke seluruh pelosok dunia berkat kedekatannya dengan kalangan media massa. Meski menjadi pemimpin perlawanan, bahkan beberapa menyebutnya pemimpin teroris yang sangat dicari, Prabhakaran tidak ragu untuk menampakkan diri dan mengundang wartawan untuk bertemu langsung dengannya. Kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu aksi bunuh diri yang menakutkan. Yang pertama yaitu
Satu, bangga menjadi martir. Keberhasilan serangan pertama ini berpengaruh besar terhadap perlawanan pada gerilyawan Macan Tamil. Bob Hakaran pun menjadi Kapten Miller sebagai martir atau pahlawan Tamil dan mendirikan dirinya patungnya di kota Jaffna sebagai sebuah penghargaan dan tinggi atas pengorbanannya. Kemampuan Bob Hakaran yang memanfaatkan keberhasilan Kapten Miller itu membuat motivasi para pengikutnya menjadi kuat tertanam sehingga sukarelawan pasukan bunuh diri pun berdatangan menawarkan diri. Yang kedua ada belajar dari Z Bola. Robert Pape, guru besar ilmu politik Universitas Chicago, Amerika Serikat dan direktur The Chicago Point on Suicide Terrorists, dalam wawancara dengan Nationpolitik Radio 21 Mei 2009 menjelaskan Macan Tamil mempelajari serangan bunuh diri itu dari para pejuang Hezbollah di Lebanon. Nah, yang ketiga ada tidak pandang bulu. Kegagahan dan kekejaman serangan bom bunuh diri di anggota pasukan Macan Tamil terkenal ke seluruh dunia. Aksi-aksi bom bunuh diri tersebut jauh dari pertimbangan belas kasihan, apalagi pertimbangan kemanusiaan, manapun sasaran yang mereka incar berbeda. Mereka pasti akan mengejarnya tanpa membedakan siapa yang akan menjadi korban yang lain dari serangan tersebut. Para korban tidak bersalah yang menjadi korban operasi mereka adalah orang-orang yang berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Ya, yang keenam ada kekerasan versus kekerasan. Pertama ada reaksi Macan Tamil atas berbagai aksi kekerasan dan penindasan tersebut. Macan Tamil yang dipimpin oleh Bob Hakaran melancarkan operasi-operasi pembalasan. Cita-citanya untuk membentuk sebuah negara Tamil merdeka yang bernama Eilam di Pulau Ceylon itu pun dikampanyekan meluas sehingga menjadi tujuan bersama warga Tamil di Sri Lanka. Tentu saja pemerintahan Sri Lanka marah karena tidak ingin ada dua negara di pulau yang relatif sempit itu. Yang kedua, pembantaian Kalmurai. Peristiwa ini mengacu pada dua rangkaian peristiwa pembunuhan massal yang terjadi pada 1990 di Kalmurai, sebuah kota kecamatan di distrik Ampana di timur Sri Lanka. Pembantaian pertama yang menimpa satu orang petugas polisi yang juga kuat dilakukan oleh gerilyawan Macan Tamil. Nah, yang ketiga ada pembantaian Paliagodela. Pembantaian Paliagodela dilakukan oleh Macan Tamil pada Oktober 1901 terhadap warga Muslim di Sri Lanka. Sebanyak 1.009 warga Muslim yang terdiri dari lelaki dewasa, perempuan dan anak-anak di Paliagodela menjadi korban. Serangan itu telah terbelakangi ketegangan yang semakin luas peningkatan Macan Tamil dan komunitas Muslim. Para warga Paliagodela ini militer Sri Lanka untuk melindungi mereka dari perampokan yang dilakukan kader Macan Tamil. Pasukan keamanan Sri Lanka kemudian membagi-bagikan senjata api kepada para warga desa Muslim, tapi hal itu tidak memadai untuk menandingi serangan Macan Tamil. Kader-kader perempuan dan anak-anak Muslim dilaporkan tewas dalam insiden serangan itu. Materi yang ke-8 ada cakar-cakar Macan Tamil. Nah, yang pertama ada pasukan darat Macan Tamil. Pasukan darat Macan Tamil tidak banyak berbeda-beda dengan pasukan darat militer di banyak negara. Mereka dilatih dengan keras, serius, berseragam, dan hampir semua anggotanya memiliki senjata api sebagai perlengkapan standar. Secara laras panjang standar yang mereka gunakan adalah
T-56, senapan serbu buatan Cina yang merupakan tiruan dari senapan serbu Rusia yang sangat terkenal AK-47. Yang kedua, pasukan laut Macan Tamil. Pasukan laut Macan Tamil resmi didirikan pada 1984 dengan nama khusus Macan Laut atau Sea Tiger. Pasukan ini didirikan seiring dengan kebutuhan Macan Tamil untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang sangat mengandalkan jalur laut untuk mengamankan pasukan berbagai kebutuhan yang diselundupkan melalui laut itu. Macan Tamil kemudian membentuk Macan Laut. Nah, yang ketiga ada pasukan udara Macan Tamil. Pada 26 Maret 2007, Macan Tamil untuk pertama kalinya mempertunjukkan kepada dunia kekuatan angkatan udara mereka dengan sangat drastis, yaitu pengobaman pangkalan udara Sri Lanka. Serangan pada Minggu tengah malam itu menewaskan 3 personel angkatan udara Sri Lanka dan mengakibatkan ditutupnya bandara udara internasional Colombo yang berdekatan di dekatnya. Oke, mungkin sampai situ saja storytelling dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian dalam storytelling ini saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ditargetin ini 15 menit.